Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan kabupaten atau kota. Pertanyaan: kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat 1 UU 12 tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, apakah peraturan menteri sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum? Bagaimana sebenarnya kedudukan peraturan menteri setelah UU ini dikeluarkan, baik peraturan menteri yang dikeluarkan sebelum dan setelah undang-undang ini dikeluarkan? Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya saya sebut sebagai UU 12 Nomor 12 Tahun 2011 tidak diatur dalam ketentuan pasal ayat 1. Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa, setingkatnya. Baik, yang selanjutnya, walaupun ketentuan tersebut tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa peraturan menteri, namun frase peraturan yang ditetapkan oleh menteri tersebut mencerminkan keberadaan peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan menteri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya. Namun persoalan selanjutnya, bagaimanakah kekuatan mengikat peraturan menteri tersebut? Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Dari ketentuan tersebut, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan. Yaitu yang pertama, diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau yang kedua, dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam doktrin hanya dikenal
dua macam peraturan perundang-undangan. Dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar yang pertama atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Admit atau MIMI menegaskan atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang oleh konstitusi atau oleh pembentuk undang-undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Sebagai contoh peraturan perundang-undangan, atribusian dalam 145 merupakan undang-undang peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan daerah. Dalam UU nomor 12 atau 2011 juga dikenal satu jenis peraturan undang-undangan atribusian di luar UUD 1045, yaitu peraturan presiden, yang pada masa lalu dikenal sebagai keputusan presiden yang bersifat pengatur, yang didasarkan adalah pasal 4 ayat 1 UUD 1045. Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pembinaan atau penyerahwewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberdelegasi kepada yang menerima delegasi dengan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegasi sendiri, sedangkan tanggung jawab delegasi terbatas sekali. Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi misalnya tergambar dalam pasal 19 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia bagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri.